Wantang Kasiwademi. Selamat malam saudara. Ketenangan, ketentraman, kedamaian dipercaya menjadi kunci untuk menemukan arti kehidupan. Demikian juga Hari Raya Waisak dipercaya membawa cahaya menyinari perputaran kehidupan yang kita hadapi. Hari Raya Trisuci Waisak tahun ini secara nasional kembali dipusatkan di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Puncak perayaan Waisak dan Festival Lampion dari Kompleks Candi Borobudur kami hadirkan malam ini bersama saya, Friska Clarissa. Inilah laporan khusus peringatan Waisak Damai bagi Semesta. Saudara, malam hari ini ada 2.568 lampion yang menjadi bagian Festival Lampion, memeriahkan perayaan detik-detik Waisak tahun ini. Situasi terkini kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Valencia Triksi yang berada di lapangan Kenari, Borobudur. Saya akan tanya ke Triksi yang saat ini berada di dekat lokasi pelaksanaan detik-detik Waisak. Bagaimana Triksi, suasana yang sedang berlangsung saat ini, ada apa di belakang Anda yang sudah ramai sekali? Ya, Friska, kalau bisa digambarkan bagaimana antusias dari umat Buddha ini sangat terasa sekali ya. Meski tadi sebenarnya sempat turun hujan beberapa kali, namun bagi umat Buddha ini tidak membuat mereka menurunkan semangat mereka, menurunkan niat mereka untuk bisa beribadah dan juga merayakan Waisak bersama tentu saja di depan Candi Borobudur. Atau misalnya di sini disebutnya adalah lapangan Kenari yang diperkirakan ada 5.000 umat Buddha yang berada di sini untuk ikut bersama-sama mengikuti prosesi maupun juga rangkaian-rangkaian menuju Waisak 2568 Buddhist Era. Nah, kalau saat ini yang terdengar memang saat ini seperti ceramah ya, Friska. Tapi ini kalau misalnya kita melihat sebenarnya adalah tuntunan untuk meditasi karena nanti ada sesi meditasi. Meditasi ini juga menjadi salah satu bagian yang cukup penting yang dilakukan oleh umat Buddha karena beberapa kali ini juga dilakukan dari yang menunggu acara, bahkan ketika acara berlangsung ini meditasi terus-menerus dilakukan. Kalau tadi kami berbincang dengan salah satu bante yang mengatakan bahwa untuk meditasi saat ini objeknya adalah kasih dan juga kesadaran terus-menerus bagaimana kasih sesama manusia maupun juga kepada seluruh makhluk hidup ini untuk diingatkan kembali, mengingat kembali bagaimana kehidupan itu bukan hanya seorang manusia saja tapi juga ada sekeliling yang hidup berdampingan. Lalu kemudian juga ada objek-objek lain seperti misalnya ada objek napas ataupun juga nafas ya. Ini untuk mengingatkan kembali bagaimana manusia hanyalah sebatas dari mereka menghirup dan juga menghembuskan nafas. Jadi untuk mengingatkan agar tidak ada kesombongan maupun juga ada tinggi hati dan keegoisan. Maka dari itu meditasi menjadi salah satu prosesi yang cukup penting, Friska, menuju ataupun juga detik-detik Waisak yang rencananya kalau misalnya kita melihat dari rundown itu sekitar pukul 20.45 atau menjelang pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saat ini masih ada tuntunan meditasi, lalu kemudian akan dilakukan meditasi dan nanti akan ada prosesi Pradaksina. Nah, prosesi Pradaksina ini juga cukup menarik karena nanti umat Buddha maupun juga biku akan mengitari
Candi Borobudur sebanyak 3 kali searah jarum jam. Ini adalah sebuah penghormatan yang ditujukan kepada Buddha, Bodhisattva, dan juga Dewa. Jadi salah satu bentuk ketika mereka melakukan penghormatan dan juga ucapan syukur dengan melakukan keliling di Candi Borobudur. Kalau misalnya tadi siang kami mengulas sedikit ya Friska, ada kirap Waisak yang dilakukan dari Candi Mendut kemudian ke Candi Borobudur. Ada banyak hal yang dibawa, tadi bukan hanya umat saja ikut berjalan kaki, tapi juga ada para biku, lalu kemudian juga ada sarana puja yang kemudian ditaruh ataupun juga diletakkan di altar utama. Di altar utama yang ada di belakang, ini adalah persembahan-persembahan, memang banyaknya adalah hasil bumi, sebagai juga mengingatkan untuk masyarakat ataupun juga umat Buddha, manusia, untuk berterima kasih, mengucapkan syukur dengan apa yang sudah diterimanya. Tadi ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, lalu kemudian juga ada lambang api dan juga lambang air yang memang juga sudah diambil secara khusus ya oleh biku sebagai salah satu prosesi yang penting juga dalam Trisuci Waisak ini. Jadi masih panjang dan juga masih banyak rangkaian-rangkaian yang akan kita lihat dan juga saksikan pada saat ini. Friska. Sesi meditasi salah satu bagian utama juga dari peringatan Waisak tahun ini. Triksi, yang menarik adalah Anda sekarang di lapangan Kenari. Nanti untuk lampion akan diterbangkan dari pelataran Borobudur. Bisa dijelaskan kepada kami seberapa jauh jarak Anda ke pelataran Borobudur? Dan karena nanti lampion ini akan diterbangkan bersama-sama, bagaimana tandanya bahwa proses itu sudah dimulai? Posisi kami ini ada berbeda jarak begitu ya, atau pintu yang membedakan ataupun juga memisahkan dari tempat utama, atau ini adalah altar utama dengan penerbangan ataupun juga pelepasan lampion. Ada di 2 tempat sebenarnya, ada di lapangan Marga Utama dan juga Taman Lumbini yang juga nanti akan dilakukan 2 kali atau sesinya ada yang jam 10:30, ada yang dilanjutkan lagi sampai pukul 10:30. Tadi kalau kami berbincang dengan tim kami yang ada di sana, Friska, masih dalam persiapan, masih dilakukan meditasi karena memang ada rangkaian-rangkaian juga sebelum kemudian nanti mereka sama-sama melepaskan lampion. Tadi dikatakan ada meditasi. Meditasi masih sama karena memang ada 40 objek, tapi untuk garis besarnya adalah untuk mengingatkan kembali, menenangkan kembali kebatinan dan juga mengingat kembali apapun juga ajaran-ajaran Buddha yang memang harus diamalkan. Lalu kemudian juga nanti ada penulisan doa dan juga harapan-harapan di lampion-lampion yang nanti mereka akan terbangkan. Dipimpin khusus langsung dari tim Bante yang dari Thailand yang juga profesional pada saat pelepasan lampion, karena kalau misalnya kita melihat dari maknanya, Friska, makna dari pelepasan lampion ini adalah mengutarakan doa dan juga mengutarakan harapan ya melalui lampion-lampion yang diterbangkan tersebut. Lalu kemudian juga kalau misalnya kita melihat dari pakaiannya berwarna putih-putih, yang ini menunjukkan bahwa kesucian maupun juga kebersihan dari batin dan juga dari diri ini menjadi salah satu fokus ataupun juga mengingatkan kembali bagi para umat Buddha maupun juga sebenarnya yang ikut nanti bukan hanya umat Buddha saja, Friska, tapi juga dari seluruh kalangan masyarakat yang juga ingin ikut bersama-sama untuk merayakan maupun juga melihat bagaimana prosesi Waisak ini berlangsung di kawasan Candi Borobudur. Jadi sekarang kita menenangkan batin terlebih dahulu dengan meditasi, nanti doa-doa akan diterbangkan ke langit dengan pelepasan lampion. Kita akan nantikan detik-detik itu. Terima kasih Valencia Triksi langsung dari Candi Borobudur. Dan sambil menanti puncak peringatan Waisak dan pelepasan lampion dari pelataran Candi Borobudur, sudah hadir di studio Kompas TV Kevin Wu, Ketua Umum Dharmapala Nusantara yang merupakan sebuah organisasi perkumpulan Buddhis yang didirikan pada 19 Maret 2021. Saya langsung panggilkan saja Mas Kevin, selamat malam. Halo, malam. Halo, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Silakan berdiri di sebelah sana Mas Kevin. Baik. Selamat Hari Raya Waisak. Terima kasih.
Dan malam hari ini kita akan melihat bagaimana peringatan Waisak langsung dari Candi Borobudur. Nah, bicara soal Borobudur, kita ingat bahwa Bante Asyid Jinara kita ini merupakan biksu pertama Indonesia yang mempelopori peringatan Waisak di Candi Borobudur dan berlangsung hingga saat ini. Nah, Mas Kevin, saya ingin tahu lebih banyak lagi bagaimana keterkaitan antara Candi Borobudur dengan perayaan Waisak. Ya, jadi sebenarnya sejarah pertama itu bukan di tahun 1953. Ini merupakan acara yang sifatnya nasional. Tetapi acara Waisak pertama kali itu diawali ketika era modern, itu di tahun 1930-an kira-kira. Lebih awal dari itu sebenarnya ya? Betul, sebelum Indonesia merdeka ada perhimpunan, keyakinan yang memang menganggap bahwa Borobudur ini layak menjadi sebuah tempat yang menjadi pusat ritual dari pusat Candi Borobudur, yaitu pas Waisak. Nah, kenapa demikian penting simbol dari Candi Borobudur ini keterkaitan dengan agama Buddha dan tentu saja dengan hari Waisak? Karena boleh dikatakan setiap penemuan sampai hari ini baru Candi Borobudur yang memiliki tempat yang begitu lengkap dan begitu besar untuk menjadi simbol-simbol relief di dalamnya, dan masih banyak sekali ajaran-ajaran yang bisa kita lihat yang masih tersimpan dengan sangat baik. Ya, jadi boleh dikatakan bahwa candi ini adalah candi Buddha terbesar di dunia. Dan kita harus bangga ya, bahwa kita masih bisa merawat, melestarikan, buat anak cucu kita menjadi budaya maupun pembelajaran. Saya rasa ini momen yang sangat tepat. Ya, apalagi kita tahu Borobudur ini adalah salah satu keajaiban dunia. Betul. Gitu ya, yang senantiasa kita rawat budaya maupun kita bisa melihat sampai sekarang terus dilestarikan, dan malam hari ini yang kita tunggu adalah bagaimana nanti pelepasan lampion. Bagian yang menarik bahkan sejak tadi Mas Kevin di Candi Borobudur itu sudah sangat padat. Tidak hanya umat Buddha yang beribadah di sana, tapi juga wisatawan ingin melihat langsung bagaimana prosesinya. Nah, bicara soal peringatan Waisak malam hari ini, lilin telah dinyalakan, juga doa dan harapan dilantunkan di puncak perayaan dan tentunya akan dibawa ke langit lewat ribuan lampion yang akan menghiasi langit candi terbesar dan di Asia Tenggara khususnya ya, di dunia, dan bahkan di dunia ya. Anda masih menyaksikan laporan khusus peringatan Waisak Damai Bagi Semesta bersama saya Friska Clarissa dan juga Mas Kevin Wu, Ketua Umum Dharmapala Nusantara. Kita sama-sama melihat saat ini, kita akan lihat bagaimana kondisi di Candi Borobudur. Yang sedang berlangsung adalah meditasi sambil nanti menunggu detik-detik peringatan Waisak. Mas Kevin, bisa diceritakan meditasi ini maknanya dan bagaimana pengantarnya untuk nanti puncak peringatan Waisak? Meditasi merupakan sebuah kegiatan laku spiritual yang sangat penting dalam tradisi agama Buddha. Karena meditasi ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita tuh melatih diri, kontemplasi, membersihkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sesuatu yang sedang baik yang sedang terjadi. Nah, persis seperti momen Waisak di mana puncaknya nanti kita akan mendapatkan itu di detik-detik yang kita sebut detik-detik Waisak, ya, yang tahun ini jatuh pada jam 20, kemudian menit 52, detiknya 43 ya. Nah, ini adalah puncak purnama sidi, purnama sempurna. Inilah puncak Waisak. Nah, menyambut itu dibutuhkan keheningan hati, keheningan pikiran, sehingga ketika kita lakukan itu secara bersamaan, itu akan ada momen yang sangat yang sangat syahdu, yang sangat hening, itu bisa kita rasakan ya. Kalau kita bisa hadir di sana, ini ketenangannya, setiap energi itu kan kita bisa menyebar. Nah, kalau kita bisa turut serta di saat yang bersamaan dengan ribuan orang, hening laku dengan pikiran dan hati yang jernih, maka dipercaya kekuatan spiritual saat itu, apalagi di momen detik-detik Waisak itu terjadi, ini adalah momen puncak yang secara pengalaman spiritual itu sulit disampaikan, tetapi kalau kita rasakan, kita bisa merasakan satu momen tradisi ritual yang sangat berkesan. Kita lihat sudah duduk rapi, ribuan orang ada di sana. Ini untuk memimpin meditasi ini seperti apa sih Mas Kevin? Biasanya bisa diceritakan? Dalam tradisi meditasi memang ada beberapa metode, tetapi yang paling umum di mana kita mengamati
pikiran dan nafas kita. Pikiran dan nafas. Ya, betul. Untuk nafas itu kalau kita amati itu lebih membantu untuk menuntun di keheningan tadi. Kalau kita mengikuti tanpa sadar ya, seperti kita nih dalam aktivitas sehari-hari Mbak Friska ya. Kita seringkali fisik kita di sini, tapi hati kita ini melanglang buana kemana-mana. Pikiran juga kemana-mana. Betul. Nah ini yang dikatakan kita tidak menyatu dengan alam pikiran dan raga kita. Nah meditasi melatih kita menuntun kepada kita menjadi manusia yang sempurna dengan cara kita lakunya sadar, eling, waspada, Ya. tenang. Nah momen meditasi inilah sebenarnya melatih diri kita itu kembali ke dalam diri kita. Ya. Hati dan jiwa kita itu kembali ke dalam diri kita. Nah tadi bagaimana cara metodenya yang paling basic biasanya kalau kita melatih meditasi itu dengan memperhatikan nafas kita. Ketika kita memperhatikan nafas kita, ini kedengarannya sederhana. Ya. Tapi kalau kita bisa mempertahankan itu, kita bisa mengamati bagaimana pikiran kita berubah, bagaimana pikiran kita melompat-lompat selama ini. Dan kita bisa merasakan bahwa ketika kita menyatu sama alam pikiran dan raga kita, maka kita bisa menjadi manusia seutuhnya. Ya. Itu Artinya momennya. nanti esensi damainya itu didapatkan salah Betul. satunya jembatannya adalah meditasi Betul, ya. meditasi adalah gerbangnya itu ya. Tidak terasa kalau kita lihat kan sekitar 2 menit lagi ya akan jadi puncak peringatan detik-detik Waisak. Ya. Sebenarnya apa saja yang disiapkan umat Buddha sampai ke malam hari ini di peringatan detik-detik Waisak Ya. selain meditasi malam Betul. hari ini, tapi sebelumnya rangkaian itu apa Ya. saja Mas Kevin? Banyak tradisi yang menyelenggarakan namanya sebulan pendalaman Dhamma. Jadi sebulan menyambut bulan Waisak ini banyak mereka kembali menggali Tipitaka, dipelajari kembali, lalu mereka juga ada yang melakukan tingkah laku itu seperti dalam tradisi Buddhisme itu ada yang seperti berpuasa, ada yang tidak makan daging, disebut vegetarian, ada juga yang melakukan namanya atasila. Atasila itu adalah puasa yang tidak makan di atas jam 12 siang. Oh, oke. Jadi dia boleh makan sarapan pagi, makan siang berat, tapi di atas jam 12 mereka tidak boleh makan berat sama sekali. Nah juga mereka lakukan itu untuk melatih diri. Bahwa kunci dari latihan ini kan adalah bagaimana mengontrol dirinya, Ya. mengendalikan diri, baru dia bisa mengendalikan sosial. Ya. Nah ini yang dilakukan persiapan-persiapan itu. Oke, sampai ke malam hari ini. Mas Kevin kita lihat dulu. Ya. Saat ini kan ada berbagai posisi yang berbeda ya. Ada yang sambil duduk bersila, Betul. ada yang berdiri. Bisa diceritakan oleh Mas Kevin penempatannya apakah ada aturan khusus? Ya. Seperti misalnya pengunjung di mana Ya, betul. bisa berdiri, silakan. Betul, kalau dalam tradisi Buddhis ini memang kita menempatkan rohaniawan ya. Dalam hal ini adalah biku, dan bikunya sendiri pun kita lihat dari masa mereka ditahbiskan berapa lama. Oh, Nah, begitu. setiap tahun itu akan ada satu masa namanya masa wasa. Mereka kembali melatih diri dan itu juga menjadi satu tingkatan. Jadi setiap masa wasa itu proses yang dilakukan beberapa bulan dalam setahun membuat mereka menjadi jabatan senioritasnya. Oh, Jadi kalau bagi biku yang sudah melalui masa wasa sekian tahun dibandingkan biku yang masih baru, tentu yang dianggap senior lah yang dikasih prioritas duduk lebih posisinya berbeda. oh baik. Nah kita menghormati bagi biku yang melewati masa wasanya sampai 10 tahun, itu masuk kalau dalam tradisi Theravada disebutnya stawira. Ya. Atau Mahayana ya stawira. Kalau Tera ya, kalau di tantra di tradisi Theravada disebutnya Tera. Kalau dia melebihi 20 tahun disebutnya Mahatera. Nah, jadi biku itu dilihat dari juga masanya itu. Nah, kalau bagi mereka yang Mahatera tentu ditempatkan di tempat yang lebih tinggi, lebih layak. Nah, baru diurutkan ke biku-biku junior. Ya. Nah, kemudian mengenai umat tentu biasa juga kami membagi jadi beberapa petinggi di organisasi ya yang kita anggap sepuh, ya kita tempatkan di posisi di depan. Ya. Ya, kemudian juga umat yang lain bisa menyesuaikan. Memang yang kita amati momen-momen hening seperti ini di Waisak itu begitu tertib ya. Iya betul. Begitu tertib karena semua orang juga menjaga perilakunya untuk tetap tenang, tidak bersuara. Kalaupun kita melakukan gerakan biasanya terkontrol ya, tidak kalau gatel misalkan tiba-tiba ada nyamuk atau serangga yang menggigit, biasanya nggak langsung kasar mukul begitu, perlahan, karena kita butuhkan dengan kesadaran. Apalagi sekarang kan sudah masuk detik-detik Betul. Waisak. Betul.
Tadi inilah. 25.243, sekarang Betul. sudah 25.4, artinya Ya. sudah masuk masa hening, betul ya Betul. Mas ya? Apa saja yang dilakukan di masa hening ini? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh melanjutkan Ya. yang tadi? Betul, karena ketika momen masa hening inilah sebenarnya ketika orang masih dalam posisi meditasi sempurna inilah yang diharapkan bisa mendapat getarannya ya. Getaran momen purnama siddhinya bisa mereka rasakan di khususnya nih, mereka nih persis di depan pelataran Candi Borobudur. Tepat sekali ya di Betul, depannya kita bisa pelataran menyaksikan ya. Ini Borobudur. persis sekali. Ini adalah candi yang sudah berusia 1.200 tahun. Tentu baik secara alam pun sebenarnya ini udah menjadi saksi sejarah ya. Ya, betul Dari sekali. kejadian alam ya, kemudian peristiwa-peristiwa alam, peristiwa-peristiwa budaya. Tentu setiap getaran ini kan membawa satu nuansa yang bisa dirasakan yang dalam konteks agama Buddha itu mempercayai bahwa makhluk hidup bukan hanya yang terlihat, tapi juga yang tidak terlihat. Ya, dalam hal ini tentu ada dimensi yang lain, ya kita percaya ada alam dewa, ada alam asura, ada alam preta dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu, ketika kita menghormati, kita memberi peringatan, melantunkan doa-doa di tempat yang dianggap suci, tentu itu bisa membawa satu nuansa kedamaian yang mana kita juga seringkali kalau dalam konteks Buddhis ini kan kita mendoakan biasanya ditutup dengan sebuah doa yang namanya Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Bahagia. Nah, karena Buddhis meyakini bahwa alam kehidupan ini bukan hanya apa yang tampak tadi. Bahwa ada alam yang tidak tampak yang bisa jadi mereka juga sedang menderita. Maka kita mendoakan dengan aspirasi baik ini mereka tadi membersihkan diri, membersihkan hati, lalu kita pancarkan cinta kasih Ya. kepada makhluk-makhluk yang juga terlihat maupun yang tidak Jadi terlihat. konsep berbahagia ini begitu luas Ya. ya, tidak hanya makhluk yang terlihat saja, termasuk juga bagaimana damai bagi semesta itu Ya. energinya dipancarkan pada malam hari ini, begitu ya Mas Kevin? Betul. Nah, biasanya kalau dari masa hening saat ini, detik-detik hening sampai ke nanti pelepasan lampion itu berapa lama butuh waktunya? Biasanya setelah momen puncak nanti biasa ada simbolnya ya, entah itu lonceng, entah itu gong ya, Ya. dari panitia. Maka ketika orang semua udah pada titik hening itulah, nanti dia akan dikasih instruksi, ya panduan-panduan. Sepertinya sedang terjadi nih, ada panduan dari Biku Sanghanya. Nanti ada panduan-panduan, nanti baru dia akan mulai bisa membuka mata, lalu ada instruksi nanti untuk melanjutkan dengan cantingnya, dengan berdoa aspirasi tadi, ya baru nanti puncaknya mereka akan melakukan pelepasan lampion tadi ya. Dan doa ini akan dipandu langsung oleh biku Betul, ya? betul. Biku yang saya lihat sepertinya biku yang sangat senior ya. Ya. Sambil bisa kita dengarkan terlebih dahulu ya bagaimana suasana di Candi Borobudur. Ya. Mangkale aparan lang ke si se padawi pon kale apise ke sampapun tanang angkapan pamuan tanti sunang kantang suman kalang supa batang suhun titang sukanon suhun jasuyedang Mas Kevin, boleh dibantu untuk menceritakan prosesi yang sedang berlangsung? Ya, ini berarti kan momen detik-detiknya sudah dilewati. Nah, saat ini sedang dibacakan parita-parita mantra yang sifatnya adalah untuk memancarkan cinta kasih tadi kepada semua makhluk. Kita mendoakan kepada makhluk-makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak. Dengan simbol dari Borobudur sendiri yang mencerminkan ada alam yang sifatnya rupa dhatu dan arupa dhatu, itu kan memang tadi alam yang memang tampak ya. Ya. Itu simbolnya itu kotak kalau di Candi Borobudur itu. Oh, yang Itu ini simbol ya kita kotak. lihat ya. yang Betul. warna ungu Kalau kita ini lihat ya. dari atas, ini kan berupa mandala. Mandala itu bahasa zaman dulu itu adalah sebuah alam semesta. Nah, jadi kalau kita bicara di bagian yang kotak di luar itu ada alam tampak, alam yang kita bisa lihat. Rupa Datu itu tadi ya? Arupa dhatu ya, rupa dhatu. Nah, yang bulat itu disebutnya arupa dhatu. Arupa. Nah, di arupa dhatu ini yang di 3 tingkat ini memang udah tidak ada relief di situ, Mbak Friska. Nah, maka di
alam-alam yang memang mencerminkan kehidupan di alam kita ini, dia berupa yang tampak. Kan dia ada relief-reliefnya. Ya, di situ jelas Ada sekali panel-panel. ya. Ya, ada alam binatang, ada alam dewa, ada alam lain-lain gitu ya. Dia itu ditampak di sana. Dan begitu kita masuk ke alam yang arupa, yang berupa bundar, lingkaran yang 3 tingkat, itu memang alam yang sudah tidak kelihatan disebutnya. Nah, bagi umat Buddha meyakini alam-alam ini kan alam-alam dewata, alam-alam yang memang tingkat kesucian lebih tinggi ya. Ya. Nah, inilah ketika sambil prosesi mantra dan doa ini dipanjatkan, sebagian biku saya perhatikan di sini juga sedang melakukan prosesi pemercikan air suci. Oh, baik. Jadi dari doa-doa yang tadi sudah disampaikan, getaran meditasi, air kan bisa menangkap energi juga. Menangkap energi dan doa itu ya, Betul. dipercikan kepada umat Betul. yang Ya. ibadah. Oh, baik. Ya, dalam konsep beberapa ilmu pengetahuan juga pernah diteliti bahwa air itu bisa menangkap energi, dan sejalan dengan itu ya ketika ini sedang terjadi saat ini, sambil dibacakan mantra dan doa tadi, Biku Sangha ini juga memercikan air-air itu kepada umat yang hadir. Baik, dan kita lihat cantik sekali pemandangan dari atas. Karena sesaat lagi juga kita akan sama-sama memperingati bagaimana dilepaskan lampion yang maknanya tentu saja ada doa-doa ya Betul. yang diterbangkan. Betul. Nah, tapi kalau dari tadi ya kita memaknai bagaimana alam semesta, ada rupa datu, ada arupa datu. Ya. Setiap Waisak ini bagaimana untuk mengingatkan umat bahwa bagaimana kita selalu kembali pada hakikatnya, begitu Ya. Mas Kevin. Tidak terlarut pada dunia, itu apa-apa Betul. saja proses Betul. yang Kalau kita bicara Waisak kan memperingati perjalanan hidup Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Ya. Dan bagaimana beliau yang lahir sebagai pangeran dengan segala kemewahan, dengan segala kekuasaan dan materi yang dia miliki saat itu, beliau mampu melepas. Ya. Nah, kalau tadi bicara maknanya, tentu ini mengandung sebuah filosofi yang sangat mendalam bahwa manusia, yaitu umat Buddha itu diajarkan untuk tidak melekat sebenarnya. Jadi kata kunci yang pertama, proses beliau menjalani proses begitu panjang ini adalah bagaimana melepas kemelekatan. Nah, inilah yang sebenarnya kembali diingatkan kepada semua umat bahwa Waisak juga mengajarkan kita momen di mana ketika Pangeran Siddhartha harus keluar dari istana untuk menjadi seorang petapa. Ya, dari seorang pangeran yang memang calon raja, dia harus keluar dari istana dan menjalani satu proses pelatihan diri, pembentukan diri yang begitu luar biasa. Di hutan, di tempat yang sangat tidak nyaman, bernyamuk, kotor, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tadi, bagaimana tadi kita mau berani melepas, pesan yang pertama. Yang kedua, ketika menjadi petapa ini adalah satu pembelajaran bagaimana orang itu harus memperbaiki dirinya. Yaitu kita sebut transformasi diri. Nah, bagaimana menjadi sesuatu yang orang anggap hina, yang orang anggap itu menderita, yang orang anggap itu susah, sebenarnya itu bagian dari proses alam Tuhan Yang Maha Esa itu mau membentuk kita sebenarnya. Baik, nah kita akan sama-sama memaknai lagi esensi dari peringatan Waisak sambil kita melihat bagaimana peringatan Waisak di Candi Borobudur sampai nanti ada pelepasan atau festival lampion di sana. Dan juga bicara soal Waisak ini, Mas Kevin, saya ingin tahu lebih banyak lagi soal bagaimana 3 peristiwa penting dalam Trisuci Waisak. Sambil kita menunggu festival lampion di Candi Borobudur akan dilepaskan lampion, kita lihat juga tadi meditasi sudah dilakukan, juga peringatan Purnama Sidi juga sudah berlangsung pukul 20.52. Nah, kalau kita lihat sekarang yang ada di gambar, api di depan itu api Merapen ya, api abadi Merapen, betul ya? Betul, api Merapen ya. Yang sepanjang kegiatan Waisak kita selalu angkat itu menjadi satu simbol juga, yang bisa juga perpaduan dari alam Nusantara, yang mana ini kan satu keajaiban ya di alam yang disediakan, di mana api itu kan sepanjang tahun tidak pernah padam. Jadi
tradisi dari perayaan Waisak juga memanfaatkan atau menyelaraskan kegiatan budaya dengan alam itu agar bisa kita gunakan di momen-momen Waisak ini juga. Ya. Dan maknanya apa, Mas, dengan api abadi Merapen ini yang tidak pernah padam, esensinya yang ingin disampaikan? Api dalam tradisi Buddhisme juga memang melambangkan sebuah semangat, ya, bahwa kalau memang kita nih hidup tanpa api kan memang api ini kan bisa membawa satu kehangatan, membawa satu bara perjuangan, ya, dan setiap manusia kan rohnya sendiri kan dianggap juga api, ya. Bahwa kalau dalam diri kita tidak ada api, tentu suhu kita nggak ada. Nah, inilah sebenarnya suatu filosofi yang sangat kental, sering dibawa dalam, bukan hanya dalam satu tradisi keagamaan, tapi dalam satu kehidupan kita, ya. Dan terkait dengan peringatan Waisak sendiri, itu sama dengan kegiatan yang kita adakan biasa di tempat ibadah di agama Buddha, di wihara misalkan. Sebelum kita melakukan prosesi dimulai satu kegiatan acara keagamaan, kita juga biasa menyalakan lampu lilin. Itu lampu penerangan yang menjadi simbol selain semangat juga simbol pencerahan. Dari tempat gelap menjadi tempat yang ada nuansa terang di situ. Nah, inilah diharapkan bahwa ajaran, dharma melalui tingkah laku dan ucapan kita juga bisa memberi keterangan baik kita sebagai pelaku maupun kepada makhluk yang lain. Gitu. Ya, dan mengutip quote Buddha juga bahwa kasih sayang adalah cahaya dan kita harus menjadi cahaya bagi diri sendiri, ya. Betul. Itu yang harus sama-sama diingat dalam peringatan Waisak. Dan tadi menyambung pertanyaan saya sebelumnya, Mas Kevin, setiap peringatan Trisuci Waisak kita harus mengingat bagaimana 3 peristiwa penting. Betul. Bisa dijelaskan esensi dari 3 peristiwa penting Waisak? Ya, kalau saya ulang di kegiatan yang pertama itu adalah di bulan Waisak, di bulan yang sama, itu momen di mana seorang pangeran, yang mana kan tradisi Buddhis ini kan meyakini satu kehidupan yang sudah berlangsung berkali-kali. Yang kita sebut namanya tunimba lahir. Nah, pangeran ini yang lahir ini membawa karma baik yang sudah dia timbun berkali-kali dalam kehidupan lampau. Dan diyakini pangeran ini membawa sebuah karma baik yang menuntun dia menjadi seorang calon Buddha. Nah, jadi istilahnya kalau kita ibaratkan seperti saldo bank gitu, Mbak. Kita ini sudah punya saldo yang sangat besar. Menabung kebaikan yang luar biasa besar di kehidupan lampau beliau. Sehingga mengkondisikan beliau ini lahir di tempat, saat, dan waktu yang sangat tepat. Maka kenapa di tempat yang tepat? Yaitu dia lahir di sebuah kerajaan. Di saat yang tepat ketika beliau menjadi seorang pangeran. Ya. Nah, dengan segala karma baik yang membawa dia ini, dia punya segalanya tadi. Dia punya kuasa, dia punya harta, dia punya kepandaian, kepiawaian. Ya, saat itu sebagai seorang pangeran, dia juga tidak perlu pergi bersekolah seperti siswa yang lain. Guru-guru semua ahli militer, ahli sosial, ahli budaya itu datang ke tempatnya, kerajaannya untuk mengajar. Dan dia bisa menyerap semua ilmu itu lebih pandai daripada gurunya. Nah, ini makna yang pertama. Jadi kelahiran Pangeran Siddhartha itu membawa berkah bukan hanya tadi kepada dirinya, kepada kerajaannya, bahkan dipercaya kepada semua makhluk. Nah, karena dia pengkondisian sebagai seorang pangeran ini menjadi sempurna sebagai calon seorang Buddha. Nah, beliau diramalkan kalau dia tetap hidup dalam kondisi duniawi, dia akan menjadi raja di raja, seperti kaisar gitu. Nah, tetapi dia juga punya pilihan yang lain. Kalau beliau bisa memperjuangkan melalui jalur petapa, maka dia akan menjadi raja di raja, tetapi dalam dimensi yang berbeda. Bukan dalam dimensi duniawi gitu. Nah, inilah ramalan yang ketika dia lahir, ada seorang petapa Atisa namanya, yang melamarkan dikatakan itu kepada raja seperti itu. Jalan hidupnya seperti apa begitu? Seperti itu, itu tadi untuk makna yang pertama. Sebelum kita lihat lagi atau kita sama-sama bercerita lagi soal dua makna lainnya atau 2 peringatan penting dari peringatan Waisak ini, saya akan terlebih dahulu menuju ke Candi Borobudur. Ada rekan kami, jurnalis Kompas TV, Valencia Triksi. Triksi, bagaimana di sana? Apa saja yang saat ini prosesi berlangsung jelang pelepasan lampion, festival lampion yang kita nantikan, Triksi? Iya, Friska, saat ini mungkin kalau terdengar dari layar kaca atau di studio untuk Friska dan juga saudara, saat ini sudah memasuki prosesi
meditasi. Tadi sudah ada tuntunan meditasi yang juga diingatkan terkait dengan kebajikan, kebaikan, bagaimana untuk menahan diri dan juga berbuat amal begitu ya untuk sesama manusia maupun juga makhluk hidup lainnya. Nah, saat ini memasuki proses meditasi. Kalau misalnya bisa kami gambarkan suasananya ini berlangsung dengan hikmat, Friska, meski sebenarnya saat ini kembali turun hujan, sedikit ada gerimis begitu ya, tapi ada beberapa umat yang memang tidak ada di dalam altar ataupun juga di zona utama lapangan. Ini ada umat-umat yang juga ikut bermeditasi maupun juga berdoa dari pinggir-pinggir yang ada di kanan kiri saya. Jadi memang hujan yang turun ini tidak menyurutkan semangat mereka. Nah, seiring dengan meditasi yang dilakukan saat ini, memang di lapangan Marga Utama pemasangan lampion sudah dimulai persiapannya dan juga sudah mulai dinyalakan api maupun juga persiapan untuk melepaskan lampion. Kalau tadi ada meditasi dan juga doa dan harapan yang dituliskan di lampion, saat ini nampaknya sudah bersiap dan juga peserta-peserta yang memang sudah bersiap untuk bisa memanjatkan doa dan harapan mereka melalui lampion. Ini kita akan lihat bersama-sama bagaimana prosesi pelepasan lampion yang juga menggambarkan harapan, doa, dan juga tadi kalau misalnya kami berbincang ini terkait lampion, itu juga menggambarkan bagaimana api yang dikobarkan ini seperti semangat, seperti api yang membara ini bagaimana semangat dari umat Buddha maupun juga dari peserta-peserta yang lainnya juga bisa ikut merasakan bagaimana untuk membawa ataupun juga mengamalkan kebajikan dan juga perbuatan baik ini harus dilakukan dengan penuh semangat, karena kalau tidak ada semangat tentu tidak ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan ataupun juga tindakan-tindakan yang dilakukan. Nah, Friska, kalau misalnya tadi saya sempat mengatakan di sini di zona 1 di tempat kami melaporkan ada sekitar 5.000 umat Buddha, lalu kemudian juga ada 200 lebih para biku yang berkaitan di tempat ini yang ikut, lalu kemudian ada 120 yang ada di depan altar. Nah, untuk di lapangan ini ada sekitar 3.000 peserta yang sudah mendaftar, karena memang dari sesi 1 dan juga 2 ini mereka sama-sama antusias untuk bisa mengikuti rangkaian Waisak. Nah, kalau misalnya sekarang Friska sudah ada yang dilepaskan, ada 2.000 lebih lampion yang sudah dilepaskan, diterbangkan, yang berarti adalah doa, ucapan bahagia maupun juga harapan ini sudah dipanjatkan kepada Yang Maha Kuasa. Baik, Triksi, terima kasih. Kita lihat Mas Kevin, tampaknya lampion sudah mulai diterbangkan tadi ya. Sudah mulai bertebangan. Bisa dijelaskan bagaimana ramainya sekaligus juga hikmatnya ya prosesi pelepasan lampion ini? Saya beruntung ya, beberapa saat sempat merasakan kegiatan pelepasan lampion ini. Ini memang suatu nuansa yang sangat berkesan dan sangat layak ya bagi teman-teman baik yang beragama Buddha maupun yang tidak, jika berkesempatan itu bisa hadir yang merasakan nuansa nuansa hikmatnya ya, bagaimana sebuah doa itu dilepas. Jadi ini simbol yang kita bisa katakan adalah doa, harapan, harapan baik ya. Dan kalau kita bicara cara kerjanya sendiri kan sebenarnya sederhana ya, cara kerja fisikanya ketika ada api yang berkobar karena ada udara di dalam, dia memberi dorongan ke atas. Sehingga ruang vakum di atas ini menarik atau mendorong ada tekanan ke atas sehingga dia bisa terbang secara alami. Dan kalau nanti apinya padam, dia akan turun secara alami pula gitu. Sebenarnya kalau secara tradisi ini sudah diselenggarakan sekian ratus tahun dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan sebenarnya secara kuantitasnya juga bisa dikendalikan. Saya rasa ini sangat baik sekali ya, sebuah kegiatan yang bisa kita lihat ya. Dan saya ketika melaksanakan juga kegiatan ini, bayangkan ketika prosesnya, kita ini tadi kan dalam mengikuti sebuah proses doa, meditasi. Meditasi ya, ada ketenangan dulu di situ. Dan lalu kita mencurahkan harapan dan doa kita, ya kan, dan dituntun oleh para biku sangha ini juga jangan egois. Jangan untuk mendoakan diri sendiri, tapi juga doa untuk alam semesta, doa untuk alam, doa untuk Indonesia, doa untuk kemanusiaan.
ya, dan lihat bayangkan ya, ini Ya. kan seperti kita melihat bintang-bintang ya, tapi dalam jangkauan. Betul, Mas Kevin juga bisa lihat ya, Ya. bagaimana raut bahagia Betul. dari para Betul. umat yang hadir di Candi Borobudur Ya. setelah tadi sama-sama berdoa, Khusyuknya ya. betapa hikmatnya, Betul. lalu doa-doa harapan itu dilangitkan. Ya, ya. Jadi kita lihat rautnya sangat Ya. bahagia, di mana harapan itu ada harapan bahwa semakin dekat ke langit, semakin dikabulkan juga. Ya, Begitu tidak, ini Mas kan Kevin? sebuah simbolik ya. Ya. Dalam setiap tradisi keyakinan kan tentu ada dukungan-dukungan simbol. Ya. Yang mana kali ini simbolnya ya berupa pelepasan lampion yang mengarah ke langit ya. Ke alam semesta yang juga menghiasi ya. Kita bisa lihat langit malam itu menjadi begitu indah. Iya. Seperti kunang-kunang ya. Iya, Kita betul. bisa lihat dan bagaimana kita bisa merasakan bahwa doa kita bisa keangkat gitu ya. Ya. Dan ketika nanti mereka sebelum menerbangkan itu mereka tuh menuliskan gitu loh Mbak. Oh, ada doa yang Ada doa dituliskan yang dituliskan, ya itu ya? betul. Ada doa yang dituliskan tuh yang ada stiker-stiker tuh. Iya, Kita lihat iya. ya. Ada stiker yang tertempel di sana itu adalah bentuk Iya. doa-doa. Doa harapan, ada yang minta kesembuhan buat orang tuanya. Iya. Ada juga doa yang untuk perdamaian di tempat lain yang sedang berperang saat Iya. ini ya dan lain sebagainya. Jadi inilah yang menjadi, kita bisa lihat tadi raut wajah pelakunya yang tadi Mbak Friska katakan. Kita lihat bagaimana kebahagiaan mereka dalam Iya. berbagi, berdoa, berharapan gitu ya. Ya. Ini kita saksikan. Bisa kita katakan bahwa momen ini juga sekaligus pencerahan, kesadaran untuk menemukan cahaya tadi Betul. ya Mas ya, dan Betul. juga jalan kehidupan. Betul. Dari apa yang dialami, ada harapan, ya bahkan yang dirasakan sehari-hari, ya kesembuhan, kesehatan, Betul. kesuksesan dan sebagainya ya. Betul. Dan Atau ya silakan. buat mereka yang masih jomblo dapat pasangan. Itu juga pasti jadi harapan utamanya ya. Harapan juga. Harapan, tapi yang jelas dari prosesi Festival Lampion ini tidak hanya umat Buddha yang menanti. Karena kita tahu pengunjung juga berbagai kalangan Betul. datang di sana. Bagaimana Mas Kevin melihat semangat keberagaman, Betul. tapi ujungnya satu, sama-sama untuk damai, untuk semesta. Betul. Jadi saya menyambut baik ya kegiatan yang diselenggarakan di Candi Borobudur ini bukan hanya membawa kedamaian, rasa bahagia bagi umat yang melakukan ritual di sana, tetapi kita menyaksikan bagaimana terciptanya kebersamaan, ya kemudian kebermanfaatan bagi para pelaku ekonomi di sana. Betul Ya, sekali. tempat yang jelas tempat makan, rumah makan di sana akan penuh. Kemudian para pelaku ekonomi kreatif di lokal juga penjual kain, penjual makanan, penjual atau penyedia. Itu ada stiker-stiker ya Mbak ya? Iya, betul. Ya, ada stiker-stiker yang ditempel doanya ya. Lalu ada juga tempat orang-orang ojek ya, tempat Iya. parkir. Dan ini tentu kita harapan kita di sana tuh Mbak. Ya. Bahwa memang event akbar ini memberi manfaat secara langsung ataupun tidak langsung kepada banyak pihak gitu. Betul. Dan seperti kita tahu bahwa Festival Lampion ini dilakukan di beberapa titik ya di Candi Borobudur secara bergantian. Di situ ada doa juga. Saya melihat tampaknya itu Duta Besar Palestina kalau saya lihat di gambar. Nah, jadi ini bagaimana semua doa ini dilangitkan, semangat perdamaian itu kita katakan dikirimkan melalui lampion ini. Tapi Mas Kevin bisa diceritakan lebih banyak gak sih? Apalagi yang ada di sana pasti kan merasakan lebih hikmat lagi bagaimana atmosfernya. Mas Kevin bisa diceritakan prosesi ini bagaimana yang terasa di sana? Iya, bagi kita pelaku seperti yang tadi saya sampaikan, tetapi jangan lupa jadi event yang saya sebut tadi magical moment ini, itu juga ditangkap oleh banyak para konten kreator loh Mbak. Mulai dari fotografer profesional, teman-teman insan pers ya. Saya ingat beberapa foto ketika prosesi lampion yang dilepas itu menjadi viral. Itu bukan hanya di Indonesia, karena sekarang udah sosial media, di dunia sosial media banyak fotografer-fotografer asing juga mengambil momen ini. Dan ini tentu menjadi citra yang sangat baik buat Indonesia. Bisa menyelenggarakan event yang tadi saya katakan momennya itu magical moment ya. Ya, bicara soal magical moment ini kita lihat di situ ada tulisannya Indonesia Inner Peace, itu yang diharapkan. Inner Peace dari peringatan Waisak. Tapi bicara soal bagaimana atmosfer di sana, saya mau tanya lagi rekan saya, Valencia Triksi. Triksi, saya membayangkan kalau jadi Anda ada di Candi Borobudur melihat ribuan lampion diterbangkan. Pasti
goosebumps, yang akan merinding dan juga terkesima. Triksi bisa ceritakan bagaimana magical momennya melihat lampion, festival lampion diterbangkan di Candi Borobudur, Triksi? Iya betul sekali Friska, kalau tadi saya bisa menggambarkan bagaimana pertama kali melihat titik-titik kecil itu ya sudah mulai terbang, dan juga saat ini sudah banyak sekali ribuan menghiasi langit terutama di atas Candi Borobudur. Bisa dikatakan saya sangat terharu, terenyuh karena ini juga menjadi momen pertama saya Friska dan juga saudara untuk menyaksikan magical moment. Dan untuk di situasi di lapangan Kinari maupun juga di sekitar altar, ini juga semuanya sangat antusias ya. Semuanya keluar mengeluarkan handphone mereka, mengabadikan momen, ada yang mengucap syukur. Bagaimana akhirnya pada tahun ini juga bisa dilihat momen-momen yang indah, salah satunya adalah melihat doa dan juga harapan dan juga ucapan syukur ini bisa dilayangkan melalui salah satunya adalah lampion-lampion yang diterbangkan. Ada ribuan lampion yang diterbangkan, ini juga menunjukkan bagaimana api yang menyala sebagai simbol penerang. Kalau tadi salah satu Bante bercerita bagaimana api yang menyala maupun juga yang menjadi penerang ini juga bisa berdampak bagi sekeliling. Bagaimana ini juga menyimbolkan setiap kebaikan-kebaikan, setiap kesabaran maupun juga perbuatan-perbuatan kasih yang ditunjukkan dari umat Buddha ke sekeliling. Ini juga bisa berdampak seperti lampu, seperti lampion di tengah malam hari, di tengah gelapnya malam. Ini bisa terlihat dan juga menjadi fokus dan juga bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat di sekelilingnya ataupun juga makhluk hidup lainnya. Maka dari itu memang selain momen-momen keindahan dari lampion-lampion yang menghiasi langit di kawasan Candi Borobudur ini juga maknanya sangat menyentuh hati ya, sangat dimaknai, sangat dirasakan sekali bukan hanya oleh umat Buddha saja tapi juga oleh peserta-peserta yang hadir dan juga ikut menuliskan doa, ucapan syukur dan juga harapan mereka di lampion-lampion. Jadi tentu saja ini sebuah pengalaman yang tentu saja tidak bisa dilupakan karena banyak sekali yang sudah mengantri tentu saja untuk bisa ikut berpartisipasi secara langsung melepaskan lampion dan juga melihat prosesi Waisak di Candi Borobudur, Friska. Nah kalau misalnya kita juga melihat tadi ada beberapa prosesi-prosesi lainnya, ini juga bisa digambarkan bagaimana para umat Buddha yang ada di sini mereka juga dengan sukacita melaluinya, mengikuti prosesi demi prosesi karena ini juga menjadi sebuah kebanggaan, kebahagiaan ketika mereka bisa ada di tempat ini dan juga mengikuti secara langsung Waisak ataupun detik-detik Waisak yang tadi dilambangkan dengan pembunyian gong 3 kali dan juga pemercikan air berkat. Friska. Ya, Triksi, luar biasa betapa hikmat dan bahkan terharu ya. Iya. Apalagi kalau Menyentuh berada ya? langsung sangat menyentuh. Sangat menyentuh. Kalau berada di Candi Ya. Borobudur pasti bisa merasakan atmosfernya. Karena kita tahu saudara bahwa lampion ini merupakan simbol penerangan ya Mas Kevin ya. Lalu juga penerangan batin, kedamaian batin, ketenangan, kebahagiaan dan juga tercapainya harapan, Ya. doa dan cita-cita yang baik. Dan tadi impiannya sudah dicatat satu persatu Ya. 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 Di stiker yang diterbangkan Ya. di dalam lampion. Dan jangan lupa, selain harapan yang belum terkabul, juga ada rasa syukur di dalamnya. Ya. Bagi pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai. Jadi pengalaman saya ketika kita melaksanakan itu, juga ada yang bersyukur. Bahwa dia misalkan punya anak, Ya. dia punya keluarga yang indah, dia punya karir yang baik, dan lain sebagainya. Ya. Jadi inilah tadi, satu momen, makanya tadi kenapa kita lihat raut wajahnya itu begitu emosional. Ya. Ya, ada rasa Terharu, bahagia ya Mas dan ya. itu kan alami yang nggak dibuat-buat ya. Iya. Kita lihat ya. Saat diterbangkan itu betapa bahagia sekali raut wajahnya tapi juga berkaca-kaca kalau kita lihat ya tadi bagaimana ekspresi umat yang ada di sana karena memang wujud rasa syukur, wujud juga pengharapan, doa-doa di kemudian hari diharapkan juga ada kehidupan yang baik, damai bagi semesta. Ya. Mas Kevin, kalau kita lihat tadi kan memaknai bagaimana peristiwa penting dari Trisuci Waisak yang pertama, kelahiran Pangeran Siddhartha. Siddhartha. Dua lainnya? Yang kedua tadi ketika momen di usia 29 tahun, Buddha dengan kesadaran penuh
beliau meninggalkan kemewahan istana Ya. dan harus menjalani kehidupan sebagai seorang petapa itu selama 6 tahun, mulai dari metode yang sangat menyiksa diri sampai metode yang nyaman gitu ya. Tetapi pada akhirnya petapa Siddhartha itu menemukan jalan yang disebut dengan namanya jalan tengah. Ya. Dan ketika beliau sudah hampir mati di proses pencarian itu, dia menemukan sebuah pencerahan yang akhirnya tiba di momen malam Waisak seperti ini. Ya. Di detik-detik itu beliau mencapai pencapaian agung yang mana bisa melepas semua kesadarannya beliau. Yang terakhir? Nah, momen terakhir itulah ketika di usia itu terjadi di usia 35 tahun. Berarti dan setelah usia 35 tahun, beliau sampai ke penghujung hidupnya itu di tahun 80. Ya. Berarti ada 45 tahun beliau melakukan pelayanan. Ya. Nah, di momen meninggalnya di usia 80 tahun ini juga di waktu yang bersamaan. Ya. Yaitu di malam Waisak yang kita tahu seperti ini. Dan terakhir Mas Kevin, Ya. apa pesan yang bisa disampaikan untuk umat Buddha dan juga umat beragama lainnya apapun di Indonesia bahwa bagaimana semangat keberagaman ini menuju kedamaian bagi semesta bisa dirasakan di momen Waisak ini? Waisak selalu membawa pesan bagaimana kita mengintrospeksi diri, mau berani melepas, tidak melekat, dan yang paling penting adalah toleransi yang tinggi. Bagaimana Buddha ajarkan dan momen-momen ketika beliau mau turun ke masyarakat selama 45 tahun ini adalah momen untuk melakukan transformasi sosial. Nah, momen Waisak sebenarnya bisa dinikmati tadi, boleh kita melakukan prosesi, meditasi, pelatihan diri, pelepasan lampion, tapi jangan lupa juga ada pesan untuk mau berkarya buat orang banyak. Nah, inilah sebenarnya pesan Waisak yang mau disampaikan. Dengan semangat itu kita percaya tadi kehadiran kita ini memberi dampak kepada makhluk, semua makhluk. Sesuai dengan doa-doa yang selalu dilantunkan dalam agama Buddha. Kita mau memberi hikmat, nikmat, dan kebahagiaan buat semua makhluk. Tetapi itu tidak bisa terjadi kalau kita hanya menyimpan untuk diri sendiri, egois tadi. Bahkan Buddha menunjukkan dia tidak mengumpulkan, dia malah melepas. Dan terakhir dia mau melayani. Saya rasa pesannya itu. Semoga di tahun ini Waisak juga membawa kedamaian termasuk kepada bangsa kita. Amin. Yang kita percaya kita sudah di track yang tepat, pembangunan terjadi di mana-mana, kedamaian juga terjadi di mana-mana. Ada perang, ada keributan, tapi di luar, tapi di Indonesia kita masih terjaga. Kita merasakan bagaimana pembangunan juga terjadi di mana-mana. Harapan kita tentu mencapai di tahun 2045 nanti muncul pemuda-pemuda Indonesia yang lebih berkarakter, yang lebih toleran, yang tentu yang punya kompetensi, karena persaingan di luar ini sangat luar biasa. Indonesia emas nanti ya. Indonesia emas, ya kita siap menyongsong itu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Kevin Wu, Ketua Umum Dharmapala Nusantara. Selamat Hari Raya Waisak sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Dan saudara, Sabe Sata Bavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Damai bagi semesta, saya Friska Clarissa berterima kasih. Tetaplah di Kompas TV independen terpercaya dan menutup laporan khusus ini. Inilah puisi karya Eko Wahyu Tawantoro, Borobudur. Purnama berlayar di atas stupa. Semburat cahayanya yang hangat seolah mendebarkan kedamaian dan welas asih bagi sesama. Juga bagi segenap makhluk hidup di seluruh jagat raya. Pada jajaran dinding batu, di atas permukaan kolam bunga Padma, Sang Purnama memantulkan pesan kepada manusia. Kesadaran keberagaman adalah jalan hidup luhur, harmonis dan bahagia. Pada hari yang indah ini, mari kita berdoa untuk cinta, kedamaian, dan keselarasan di dunia. Selamat Hari Raya Waisak 2024.